Oke, gitu saja, Nj. Mas, saya off video dulu, tetap standby. Mau Siap. pulang. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, kelihatan presentasi saya. Presentasi saya kelihatan ya, Mas, Mbak? Belum, Pak. Belum. Belum? Belum. Sudah kelihatan belum ya? Oke. Ada yang bisa ambil slide saya? Oke. Belum dibuka kali Pak itu, Pak. Ini saya share-nya di sini mengalami masalah. Pada waktu share itu di situ ada errornya. Tapi akan saya mulai saja nanti diskusi saja. Kalau ada yang bertanya silakan untuk bisa ditanyakan langsung. Oke, nanti takut kelamaan, ini sudah sore. Oke, gitu saja, Nj. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-12 tentang keamanan informasi. Gitu. Jadi, intinya bahwa sistem informasi itu ada di masyarakat atau dipublish, perlu adanya keamanan supaya data itu aman dan kemudian terhindar dari orang-orang yang ingin menyusup ke dalam sistem tersebut. Untuk pengertiannya, keamanan informasi tujuannya adalah untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi. Kemudian manajemen keamanan informasi terdiri dari perlindungan sehari-hari disebut manajemen keamanan informasi. Jadi informasi itu perlu ada update setiap harinya. Seperti informasi di dalam sistem informasi akademik itu juga tidak semua orang bisa masuk ke dalam sistem tersebut karena membutuhkan ketersediaan. Ketersediaan di sini maksudnya adalah hak akses.
kalau bukan mahasiswa kampus itu, maka mahasiswa tidak bisa login gitu. Kecuali kerahasiaannya adalah sudah kebobol rahasianya. Seumpama mahasiswa A bisa masuk ke dalam SIA-nya mahasiswa B karena rahasianya udah bobol. Karena Anda masuk ke dalam sistem informasi akademik menggunakan user dan password. Nah, user dan password tersebut yang kebobol, artinya rahasianya terbuka. Ini yang mengakibatkan keamanan sebuah sistem itu, kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas itu tidak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Maka dari itu perlu sebuah manajemen keamanan sebuah sistem. Jadi ada perlindungan sehari-hari. Kemungkinan kalau ingin data kita aman, kita setiap hari mengupdate user dan password. Tapi hal itu tidak mungkin untuk kita update setiap hari. Karena beberapa kendala, yaitu waktu, kemudian password yang beragam itu juga akan mempengaruhi kita pada waktu untuk login tidak bisa gitu. Karena password yang beragam itu nantinya akan membuat kita malah jadi lupa untuk masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Maka biasanya untuk masalah password itu kita gunakan kombinasi yang mudah tetapi jarang orang menebak. Jangan menggunakan password NIM kemudian tanggal lahir, itu jangan. Jadi gunakanlah password yang mudah Anda ingat tetapi tidak mudah ditebak gitu. Seumpama apa sih itu? Kalau saya ya yang yang unik saja gitu. Passwordnya apa sih? Ada deh gitu kan. Itu kan unik, tapi saya menggunakan itu untuk semua aplikasi. Tapi ini bukan di password punya saya sendiri. Ini contohnya saja. Kemudian keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non perangkat komputer, gitu, fasilitas data, informasi dan penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk keamanan tidak hanya masalah komputernya saja, tapi yang bidang non perangkat komputer pun juga perlu ada keamanan. Ya, seperti yang saya barusan contohkan, keamanan sebuah user dan password pada sebuah aplikasi, itu sistem informasi akademik. Kemudian tujuan keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Kerahasiaan adalah melindungi data dan informasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak. Maka perlu dibuat data itu bisa tidak tersebar oleh orang lain, jadi rahasia. Maka biasanya untuk user dan password jangan ditulis di dalam kertas gitu, tetapi user dan password itu kita simpan di dalam cloud yang bisa kita akses, yang bisa mengakses adalah kita sendiri gitu. Kemudian ketersediaan meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang berhak saja. Yang berhak di SIA adalah mahasiswa, kemudian dosen, kemudian bidang akademik gitu, yang bisa mengakses itu. Orang lain tidak bisa gitu. Karena mereka semua ada keterbatasannya tertentu. Seumpama mahasiswa hanya bisa mengakses apa sih? Oh, mahasiswa hanya bisa mengakses KRS, kemudian melihat nilai dosen, melihat mata kuliah, kemudian mengisi kuesioner untuk dosen tertentu. Itu adalah ketersediaan. Kemudian integritas, sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. Jadi perlu ada perangkat khusus gitu kan, yang bisa untuk mengaksesnya. Sistem informasi akademik di kampus hanya bisa diakses melalui web gitu.
belum bisa menggunakan APK. Nah, maka perlu adanya representasi yang wajib menggunakan web browser. Tidak bisa kita menggunakan aplikasi smartphone dengan APK, membuka dengan APK, tetapi harus dengan web browser walaupun diakses menggunakan perangkat smartphone. Ya, 3 itu tadi yang penting di dalam keamanan sebuah sistem informasi, yaitu adalah kerahasiaan, ketersediaan, kemudian integritas. Ya, selanjutnya di sini ada manajemen keamanan informasi. Terdiri dari 4 langkah, yaitu identifikasi sebuah ancaman. Jika di dalam sistem ada sesuatu yang ganjal, yang ganjalnya saya maksud ini seharusnya seharusnya anggota ini berjumlah 19, tetapi kok ada 20 anggota. Nah, maka kita harus mencari itu adalah penyusup dari mana gitu kan. Nah, kita bisa lacak ya. Makanya tim cyber di kepolisian itu bisa melacak orang yang menyadap WhatsApp, kemudian telepon, itu bisa diakses oleh pihak kepolisian, karena tim cyber pihak kepolisian itu dia mempunyai open cyber gitu kan, bisa melacak untuk seluruhnya tanpa harus izin pada provider tertentu. Kemudian mendefinisikan resiko dari ancaman yang dapat memaksakan itu. Mendefinisikan resiko nantinya jika pada sistem yang sistem informasi akademik itu terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu ada penyusup datang masuk ke situ, ke sistem, maka resikonya itu apa gitu. Nah, kalau resikonya datanya hilang, itu maka kita bisa mengantisipasi untuk membackup data. Membackup data kapan itu waktunya? Kita gunakan pada waktu-waktu di mana sistem itu berjalan dengan lancar, maka kita backup. Dan backup kalau bisa seminggu sekali minimal untuk sistem data. Kalau di data di perbankan, contohnya di BRI, itu backup-nya adalah setiap hari. Itu setiap sore itu akan ada pembackupan sebuah data. Gitu. Karena resiko di perbankan itu akan lebih tinggi. Karena menyangkut orang yang atau nasabah yang mengakses di dalamnya dengan banyak data. Walaupun di BRI tidak ada uang, tapi uang itu berbentuk digital gitu kan. Ada hitungannya. Yang ditakutkan ada transaksi yang tanpa sepengetahuan oleh yang pemegang rekening. Maka diperlukan sekali data diupdate setiap hari. Kemudian penetapan kebijakan keamanan informasi. Ya, perlu adanya penetapan bagaimana orang yang menyalahgunakan sebuah sistem informasi itu perlu ada tindakan hukum. Ya, hukum itu pastinya yang membuat mereka jera, tidak melakukan hal itu lagi. Apalagi di zaman era 4.0 ini, itu kan, semua data cloud itu kan. Berarti harus ada sebuah kebijakan hukum yang benar-benar dia membuat jera orang yang menggunakan informasi tidak baik. Tidak hanya dihukum, tetapi mungkin divonis yang mereka tidak lagi bisa mengakses teknologi. Gitu. Jadi orang itu dibatasi penggunaannya teknologi. Maka semua orang yang menggunakan teknologi harus wajib login menggunakan NIK-nya. Jika NIK itu terdapat tindak kriminal, ada histori tindak kriminal, maka orang itu tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut karena loginnya menggunakan NIK. Karena NIK itu dimiliki satu orang satu. Kemudian menetapkan kontrol yang tertuju pada resiko. Ya, ini sama dengan tadi membackup data pada saat-saat tertentu.
Kemudian ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang atau organisasi, mekanisme atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Sebaiknya sistem informasi akademik atau sistem apapun itu jangan memberikan celah kepada orang lain untuk masuk ke dalamnya. Sekarang sistem informasi akademik masih aman karena loginnya adalah menggunakan NIM. Tetapi itu bisa dibobol oleh orang lain. Mungkin aja jenengan bisa melakukan login pada sistem informasi akademik dengan NIM yang sama. Anda login dengan NIM A. Kemudian Anda login lagi, ada teman Anda login dengan NIM A. Apakah bisa atau tidak? Jika itu ada bisa, maka ini adalah sebuah celah orang lain untuk masuk ke dalam sistem tanpa sepengetahuan kita. Maka lebih baik sistem informasi akademik itu dibatasi. Kalau mereka sudah login dengan NIM, ada orang lain login lagi dengan NIM yang sama, maka orang lain itu tidak bisa login. Nah, ini harus ada seperti itu. Di WhatsApp web itu jika kita loginnya menggunakan 2 web browser itu nggak bisa gitu, karena sudah dibatasi. Jika satu sudah login, maka dimanapun berada, kalau ada orang login lagi menggunakan WhatsApp web itu nggak bisa. Dan ada notifikasi di WhatsApp kita bahwa ada orang yang masuk menggunakan akun kita di perangkat lain. Nah, ini adalah filter untuk data supaya tidak bobol. Kemudian ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja atau tidak sengaja. Ya, kenapa kok bisa tidak disengaja? Karena mungkin orang yang menggunakan sebuah sistem lupa untuk logout, gitu kan? Maka orang yang berikutnya menggunakan sistem tersebut bisa mengakses. Nah, ini adalah ancaman yang tidak disengaja. Maka saran saya bagi mahasiswa yang membuka aplikasi, email, kemudian transaksi menggunakan PayPal atau FastPay, jangan gunakan di tempat-tempat umum, yaitu contohnya di warnet. Jangan gunakan itu, karena ada resiko kita lupa tidak logout, tidak sengaja orang lain masuk ke dalam billing kita selanjutnya, kemudian pas waktu membuka sudah ada user dan password untuk login di akun kita. Nah, itu akan sangat membuat kita jadi rugi. Oke, selanjutnya resiko. Tindakan tidak sah yang menyebabkan resiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. Ya. Pencurian dan pencikapan tidak sah, pencurian data, gitu. Kemudian penggunaan yang tidak sah, Facebook kita digunakan orang lain untuk update status dan sebagainya, padahal status itu yang mungkin tidak baik untuk kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah pembinasaan dan pengingkaran layanan tidak sah, pembinasaan, bahkan menonaktifkan akun kita. Menonaktifkan akun kita karena orang lain bisa masuk dalam akun kita kemudian dinonaktifkan akun kita. Nah, ini juga pembinasaan atau pengingkaran layanan tidak sah. Memodifikasi yang tidak sah. Ya, yang ditakutkan adalah memodifikasi. Mereka akan memberikan informasi palsu di dalam sistem kita. Nah, itu akan beresiko tinggi sekali karena sistem kita publish, dibaca oleh orang lain. Facebook kita dibaca oleh orang lain, tapi memodifikasi di dalamnya. Diisi dengan konten-konten yang tidak sesuai, kemudian ada informasi yang tidak sesuai. Itu adalah resikonya. Kemudian ancaman yang paling terkenal di sini mungkin yang tidak disengaja adalah virus. Tanpa sepengetahuan kita, virus bisa masuk ke dalam sistem kita. Kemudian apa sih manfaat virus? Ya, ternyata manfaat virus adalah mengambil data di dalam sistem yang sudah kita yang ada di dalam sistem kita itu. Ini mengakibatkan orang lain tidak mendapatkan informasi data kita.
melalui virus yang sudah dibuat nih. Virus itu ada yang dia bekerja tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita klik sudah langsung bekerja. Ada lagi virus yang dia bekerja ketika kita klik kemudian dia akan mengaktifkan seluruh add-on yang ada sehingga komputer kita menjadi ngehang. Kalau udah ngehang, kita untuk memperbaikinya nggak bisa. Kita memperbaiki harus melalui situs tertentu dengan imbalan tertentu juga. Supaya data Anda kembali lagi, maka Anda harus menyediakan atau membayar uang berapa dolar untuk mengaktifkan data kembali. Nah, ini adalah ada juga virus yang seperti itu. Ini virus. Ya. Tapi virus juga ada amannya juga. Kalau kita buat virus, orang yang mengakses ke dalam sistem kita akan terdeteksi siapa saja sih orang yang mengakses dalam sistem kita. Nah, ini juga virus. Orang login ke dalam sistem kita akan kelihatan. Oh, ini ada yang login dengan akun ini, kemudian pada waktu jam ini di tempat mana akan kelihatan semua. Karena apa? Mereka yang login akan dapat virus yang masuk ke komputer mereka atau ke perangkat mereka. Kemudian perangkat mereka mempunyai informasi apa dikirimkan kepada pemilik sistem itu. Ini juga akan sistem itu juga bisa digunakan untuk hal yang baik, yaitu mencegah orang yang masuk ke dalam sistem yang sudah kita buat. Oke, mungkin itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, monggo saya persilahkan. Ya, monggo saya persilahkan. Untuk materi PPT-nya akan saya share di Classroom. Kemudian hasil penjelasan saya, recordingnya saya, atau recording kita ini, walaupun tidak menggunakan slide, akan saya share ke YouTube. Nanti linknya Anda bisa lihat di Classroom. Monggo silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Pak, tanya Pak. Oke, Mas Bocair Dewi. Siapa ini Mas? Siapa ini? Hikmat Yasin Pak. Oh, Mas Yasin. Oke, Mas. Oh, enggak, tadi itu teman-teman yang nggak bisa masuk itu nanti absennya gimana Pak ya? Oh. Ya. Nanti absennya Anda bisa lewat Classroom di materi pertemuan 12. Masukkan aja NIM dengan nama gitu. Silakan diisikan aja gitu. Dan di sini kan saya bisa screenshot teman-teman yang sudah digabung ya, bisa saya screenshot lihat. Cuma seperti jenengan Bocair Dewi itu siapa gitu kan juga saya bingung gitu. Ya nanti di Classroom dijelaskan Bocair Dewi itu miliknya siapa gitu supaya saya enak gitu kan. Lainnya kalau nama asli ya, jangan aja yang namanya aneh gitu kan. Oke, gitu. Oke, ada lagi siapa ini Mas Furi? Tanya Mas Furi. Aja pada berisik ya, menang hit. Tanya Pak, kalau misal akun kita kan dihack, apa lebih baik lapor ke polisi ya? Takutnya disalahgunakan kan bisa. Kalau ada keterangan bahwa tanggal sekian akun ini telah dihack kan mendingan kayaknya. Oke, Mas Furi. Ya, seberapa pentingkah akun kita gitu kan? Kalau akun kita memang penting sekali, maka kita perlu adanya pemulihan akun. Itu lapor ke pihak yang berwajib. Tetapi untuk lapor itu juga membutuhkan biaya biasanya gitu kan. Tapi jenengan bisa negosiasi. Seumpama PayPal Anda dihack gitu kan. Ya Anda kalau menurut saya PayPal itu sangat penting gitu kan karena sinkron dengan rekening gitu, nomor rekening kita. Nah, itu perlu ada tindak lanjut yang sampai dengan pemblokiran atau ganti akun melalui pihak yang
berwenang. Gitu Mas Puri. Oh, enggak. Terima kasih. Oke, sinten siapa lagi monggo? Saya izin bertanya sebentar, Pak. Oh, Bu Lia. Nah, jadi kan pernah dengar dulu. Jadi kan kalau aplikasi yang buat HP itu yang penghapus virus, yang buat membersihkan virus. Nah, itu dulu saya pernah dengar kalau ternyata aplikasi tersebut malah cenderung memberi, maksudnya kayak ngasih virus untuk dibersihkan gitu loh, Pak. Maksudnya ngasih virus dulu biar nanti dibersihkan pakai aplikasi tersebut. Apakah benar seperti itu, Pak? Ya, oke. Ya, tadi sudah saya jelaskan Ibu bahwa ada aplikasi atau sistem yang memang dibuat untuk menyebarkan virus ke dalam sistem lain gitu. Tujuannya mempunyai tujuan tertentu. Kalau tadi yang saya contohkan adalah mengambil data siapa saja sih yang masuk ke dalam sistem kita gitu. Nah, sedangkan sekarang di kasusnya jenengan ini memang sengaja diberikan virus untuk menangkal virus-virus yang lain yang mau masuk gitu kan. Nah, memang seperti itu. Cara kerjanya memang seperti itu. Jadi kita menyiapkan sebuah aplikasi yang berbentuk virus. Jika ada file exe yang tidak tidak seizin mereka, maka akan dianggapnya sebuah virus. Contohnya kalau install aplikasi tidak melalui Play Store gitu, menggunakan website lain, kadang ada diindikasi sebuah virus ya. Karena Play Store itu sudah menanamkan sebuah aplikasi yang jika tidak dari satu rumahnya maka dianggapnya adalah sebuah virus. Maka kadang-kadang aplikasi itu atau virus itu dinonaktifkan dulu baru bisa menginstal aplikasi yang baru. Seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih, Pak. Jeng. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada yang lain mungkin saya cukupkan sekian. Nanti bisa tanya melalui WhatsApp kepada saya atau lewat Classroom. Tapi kalau Classroom mungkin saya jarang mengaktifkan, jadi saya langsung saya. Oke, mungkin itu saja karena waktunya sudah sore dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pertemuan ini ada hal yang tidak nyaman, saya mohon maaf. Ada teman-teman yang bisa bergabung dengan baik. Saya mohon maaf yang besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Ibu Lia. Saya izin live ya.